Halo teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Media Digital. Saya Deta Rahmawan yang akan menjadi dosen pada mata kuliah ini. Pada video ini kita akan mempelajari tentang pendekatan platform. Kenapa sih kita harus mempelajari pendekatan platform? Kita akan mempelajari pendekatan platform untuk dapat membantu kita memahami bagaimana media digital bekerja, kemudian bagaimana media digital mempunyai model bisnis, dan juga bagaimana model bisnis ini akan mempengaruhi penggunanya. Selain itu, pendekatan platform juga perlu dipelajari untuk memahami implikasi politik dan hukum dari platform, termasuk bagaimana perusahaan teknologi dapat menghindari regulasi media yang ketat dengan tidak mengklasifikasikan diri mereka sebagai media. Simak terus video ini agar teman-teman dapat memahami apa itu pendekatan platform dengan baik di dalam konteks manajemen media digital. Dalam pembelajaran kali ini, ada 3 hal utama yang penting untuk dipelajari bagi teman-teman semua, yaitu praktik manajemen media digital, pendekatan publishing, broadcasting, dan platform, serta platformization. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu praktek manajemen media digital. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya, praktik manajemen media digital adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengelola media digital dalam sebuah organisasi atau lembaga, baik itu organisasi atau lembaga yang bersifat profit maupun non-profit. Praktik ini akan melibatkan berbagai aspek, termasuk strategi komunikasi digital, taktik yang spesifik dengan pengukuran yang jelas, dan juga pemahaman tentang model bisnis media digital yang digunakan. Dalam praktik manajemen media digital, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti visi dan misi organisasi, tujuan dan objektif dari lembaga atau organisasi tersebut, strategi komunikasi digital yang akan dilakukan, serta taktik yang dapat diukur hasilnya secara spesifik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang analisis SWOT dan PES. Analisis SWOT dan PES adalah 2 hal yang bisa kita gunakan oleh organisasi untuk mempelajari berbagai macam faktor internal dan eksternal yang akan berpengaruh dalam pengelolaan media digital. SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats adalah analisis yang melibatkan identifikasi apa itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam organisasi atau lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan media digital. Analisis SWOT membantu organisasi untuk memahami keunggulan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada di sekitar lembaga. Sedangkan PES atau Political, Economic, Social, dan Technological adalah analisis yang melibatkan penilaian faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan media digital. Analisis PES membantu organisasi untuk memahami perubahan kebijakan pemerintah, faktor ekonomi, sosial demografi, dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi strategi dan taktik yang akan digunakan dalam konteks pengelolaan media digital. Dengan melakukan analisis SWOT dan PES, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengelola media digital, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan taktis dalam manajemen media digital. Setelah kita memahami bagaimana praktik manajemen media digital, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke pendekatan atau yang biasa disebut dengan strategi yang digunakan dalam mengelola media digital dalam sebuah organisasi. Pendekatan ini melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam konteks pengelolaan media digital. Pendekatan pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan publishing broadcasting. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan publishing dan broadcasting. Di sini kita harus paham bahwa media digital itu bersifat 2 arah. Dimungkinkan adanya dialog antara partner komunikasi sehingga di situ ada interaktif, tersedia fitur komunikasi 2 arah. Kemudian media digital juga memiliki bisnis berbasis multimedia yang memungkinkan untuk melakukan distribusi konten dalam beragam format. Media digital juga bekerja dalam prinsip low entry barriers, yang artinya membutuhkan investasi yang lebih kecil dan terkait dengan regulasi yang relatif lebih ringan dibandingkan media konvensional non-daring. Selanjutnya kita bisa melihat ada perubahan dari pendekatan yang bersifat publishing broadcasting, di mana fokusnya adalah memproduksi konten, yang kemudian juga melihat bagaimana konten didistribusikan untuk dapat sampai kepada pengguna, menjadi pendekatan platform. Di
Di sini konten tidak hanya dalam konteks produksi saja, tapi bagaimana konten dikelola, kemudian dibundling, dan bagaimana kemudian halayaknya pun tidak hanya bisa menggunakan atau mengkonsumsi konten, tapi juga bisa menyediakan konten tersebut. Tapi dalam praktiknya saat ini, banyak media yang kemudian menerapkan model bisnis hybrid atau gabungan dari dua pendekatan tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat perbandingan antara berbagai macam tipe bisnis dan tipe pendekatan publishing broadcasting dan pendekatan platform. Misalnya saja, kita bisa lihat di sini bahwa salah satu kompetensi yang kemudian dibutuhkan dalam publishing broadcasting approach atau pendekatan publishing broadcasting adalah kompetensi jurnalistik dan artistik untuk memproduksi konten. Sedangkan dalam konteks platform approach, yang dibutuhkan di sini adalah kompetensi yang lebih terkait dengan teknologi dan bagaimana dalam pengelolaan manajemen media digital dengan platform approach lebih membutuhkan mesin, kemudian lebih membutuhkan algoritma, dan juga bagaimana kita bisa melihat search engines, social networks adalah contoh dari pendekatan platform. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman teman-teman terkait pendekatan platform, berikut adalah sebuah studi kasus dari BuzzFeed, sebuah perusahaan media di Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan platform dalam model bisnisnya. BuzzFeed melakukan perubahan pendekatan platform pada tahun 2020 yang dapat dianalisis dari beberapa area strategis mereka. Pertama, dalam kategori media network, BuzzFeed meningkatkan jaringan media mereka dengan mengoptimalkan distribusi konten melalui mitra dan platform media lainnya. Hal ini memungkinkan BuzzFeed untuk mencapai lebih banyak audiens dan meningkatkan visibilitas konten mereka di berbagai platform. Kemudian, BuzzFeed juga fokus pada pengembangan Switchboard for Culture and Commerce. Mereka membangun platform yang berfungsi sebagai penghubung antara budaya dan commerce atau perdagangan. Dengan menyediakan konten yang relevan dan menginspirasi, BuzzFeed menciptakan ruang bagi pengguna untuk mengeksplorasi tren budaya dan memperoleh informasi tentang produk atau layanan yang terkait. Hal ini memungkinkan BuzzFeed untuk menghubungkan pengguna dengan merek dan memfasilitasi berbagai transaksi perdagangan yang terjadi. Selanjutnya, BuzzFeed memperluas kehadirannya di dunia televisi dengan fokus pada the future of TV. Mereka menciptakan konten original yang menghibur dan relevan bagi audiensnya melalui berbagai macam saluran televisi. Dengan adanya konten yang menarik, BuzzFeed berhasil menarik perhatian pengguna dan meningkatkan keterlibatan dari penggunanya di platform televisi tersebut. Selain itu, BuzzFeed juga berinvestasi dalam membangun community and membership. Mereka memberikan nilai tambahan kepada pengguna melalui konten eksklusif dan akses ke acara-acara atau produk khusus yang dibuat oleh BuzzFeed. Dengan membangun komunitas dan keanggotaan yang kuat, BuzzFeed dapat lebih dekat dengan audiensnya dan menciptakan hubungan yang lebih erat di antara mereka. Terakhir, BuzzFeed juga mendedikasikan upaya mereka untuk menyediakan konten yang berbasis fakta melalui kategori Original Documents and Receipts. Mereka mengungkapkan berbagai macam dokumen yang asli dalam laporan mereka, memastikan keakuratan dari dokumen dan informasi yang mereka sampaikan. Dengan mendebatkan fakta dan bukti-bukti yang mereka miliki, BuzzFeed membangun kepercayaan dengan audiensnya dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Secara keseluruhan, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh BuzzFeed di berbagai platform dan memperkuat keterlibatan dengan audiens mereka. Dengan mengoptimalkan distribusi konten, menghubungkan budaya dan commerce, memperluas kehadiran di dunia televisi, membangun komunitas dan keanggotaan, serta menyediakan konten yang berbasis fakta, BuzzFeed pernah menjadi relevan dan berpengaruh dalam industri media. Selanjutnya, setelah kita mengetahui perbedaan pendekatan dan menganalisis satu studi kasus dari BuzzFeed, kita akan mengulas lebih dalam tentang apa itu platform. Platform di sini bisa kita lihat sebagai sebuah sistem infrastruktur atau wadah yang digunakan sebagai penyangga untuk membantu berbagai macam desain, berbagai macam coding, dan berbagai macam aplikasi digital. Dalam segi bisnis, platform adalah wadah terciptanya interaksi bisnis dan partisipasi antara berbagai stakeholder. Misalnya, sebuah platform e-commerce memungkinkan interaksi antara konsumennya, penjual, hingga penyedia layanan logistik. Platform ini memberikan ruang bagi konsumen untuk melakukan pembelian, penjual untuk memasarkan produk mereka, dan penyedia layanan logistik untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Selain itu, platform juga dapat berperan sebagai perantara antara pengiklan dan konsumen. Sebagai contoh, platform periklanan digital memungkinkan pengiklan untuk menampilkan iklan mereka kepada target audiens yang relevan. Dengan adanya platform ini, pengiklan dapat meningkatkan efektivitas kampanye iklan mereka dan konsumen dapat menerima iklan yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka.
Namun kita juga harus memahami bahwa ada aspek politis dan legal terkait platform. Beberapa perusahaan teknologi berusaha menghindari penyebutan bisnis mereka sebagai bisnis media untuk menghindari regulasi yang ketat dalam pengaturan konten. Hal ini terkait dengan upaya berbagai macam perusahaan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menampilkan konten mereka tanpa harus terikat pada aturan yang ketat terkait konten media. Kemudian kita akan mempelajari tentang istilah platformization. Menurut Nibok dan Pearl di tahun 2018, platformisasi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya platform digital, sektor-sektor ini mengalami perubahan dalam cara mereka beroperasi. Bahkan dalam berbagai segmen industri, mulai dari jurnalisme, game, musik, hingga video dan fashion, para cultural entrepreneurship dapat menemukan halayak sekaligus pengiklan di dan melalui platform digital. Mereka lalu secara aktif mengarahkan strategi produksi dan sirkulasi mereka agar sesuai dengan keberadaan platform digital tersebut. Pada akhirnya, yang perlu teman-teman ketahui, platform digital seperti aplikasi dan situs web telah menjadi pusat dari ekosistem yang kompleks, di mana pengguna dapat berinteraksi, berbagi, dan mengakses berbagai jenis konten. Hal ini telah memungkinkan pekerjaan yang bersifat kolaboratif, pemasaran digital, dan pertukaran informasi yang lebih efisien. Dengan kata lain, platformisasi telah mengubah cara industri budaya beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, platform juga bisa kita lihat sebagai sebuah institusi. Platform sebagai institusi adalah konsep yang mengacu pada peran platform digital dalam kelompoknya atau dalam ekosistem media secara lebih luas. Sebagai institusi, platform digital memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam menentukan aturan dan norma yang mengatur interaksi, konten, dan pertukaran nilai di dalam platform tersebut. Sebagai institusi, platform digital juga memiliki pengaruh yang besar dalam hal regulasi dan pengaturan. Mereka mungkin memiliki kebijakan internal untuk pengaturan konten, privasi, dan keamanan. Selain itu, peran mereka dalam menyediakan infrastruktur teknologi dan akses dalam membentuk dinamika ekonomi, politik, budaya, dan sosial dalam sebuah lingkungan digital. Seperti halnya yang bisa teman-teman lihat pada scene capture yang ada di samping. Kemudian, konsep yang perlu kita pahami selanjutnya adalah shifting market. Shifting market merujuk pada perubahan dalam pasar atau industri yang berkaitan dengan pengaruh dan dampak platform digital. Konsep ini menyoroti bahwa nilai dan kekuatan bisnis suatu platform dipengaruhi oleh seberapa besar jumlah pengguna dan jaringan dari pengguna platform tersebut. Semakin besar jumlah pengguna, semakin besar nilai bisnis mereka, dan semakin besar pula kekuatan yang dimiliki oleh platform tersebut. Kemudian, kita akan mempelajari tentang shifting governance. Shifting governance merujuk pada perubahan dalam cara pengaturan dan pengawasan terhadap platform digital. Di era digital dan terjadi banyak platformisasi, platform digital telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk industri, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mengatur platform tersebut agar dapat menghadapi tantangan baru yang muncul berikutnya. Shifting governance mengacu pada perlunya mengubah atau menyesuaikan sistem pengaturan dan pengawasan platform dalam menanggapi perkembangan dan perubahan konteks yang ada. Hal ini meliputi pertimbangan tentang transparansi, perlindungan privasi, serta pengembangan infrastruktur alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada platform tertentu. Dalam konteks global, shifting governance juga melibatkan kajian lintas sektoral dan lintas negara untuk membahas kebijakan dan regulasi terkait platform. Hal ini diperlukan mengingat dampak platform yang tidak terbatas secara geografis dan terus berkembang dengan pesat. Kemudian kita akan mengulas tentang infrastructural transformation. Konsep ini mengacu pada perubahan yang terjadi dalam infrastruktur digital atau teknologi yang mendukung operasi dan fungsi platform. Ini mencakup perubahan dalam sistem komputasi, jaringan, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi lainnya yang digunakan oleh platform. Logika kerja algoritma menentukan bagaimana sebuah platform digunakan oleh penggunanya. Dengan semakin masifnya power atau kekuatan dari platform global dalam berbagai konteks, diperlukan lebih banyak kajian dan upaya transformasi infrastruktural, misalnya terkait dengan transparansi, perlindungan privasi, ataupun membangun infrastruktur tandingan atau infrastruktur alternatif.
Sekian untuk kesempatan pembelajaran kali ini. Saya harap teman-teman sudah bisa mengetahui bagaimana media digital bekerja di era digital saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.